isi hatiku. Kau mengerti pikiranku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kemana ku melangkah, rohmu selalu ada di sana. Tak dapat ku jauh darimu, hadiratmu bawaku padamu. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan. Ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Kumbang jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku mau jadi rumah kediaman hadirmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku rindu rohmu berdiam di dalamku. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan. Ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang mulia Tuhan. Kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu.
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau yang menunjukkan kasih setiamu. Rahmat-Mu baru setiap hari. Kesetiaan-Mu kekal selamanya. Sungguh kau setia. Terima kasih Yesus. Kau setia. Amin Tuhan. Kau setia, Kau baik Tuhan. Kau setia. Terima kasih Yesus. Pada janji-Mu. Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Bapa. Kesetiaan-Mu lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan, apa yang dapat kami renungkan tentang Engkau. Kau jauh lebih, Tuhan. Kesetiaan-Mu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Bahkan firman-Mu berkata, sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Bapa Surgawi, Kau setia. kesetiaan-Mu berjalan bersama-sama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
sekalipun kami gagal memahami Engkau, kami gagal melibatkan Engkau dalam aktivitas hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Itu yang firman-Mu katakan tentang siapa Engkau ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang demikian. Memiliki Allah yang luar biasa. Kesetiaannya dari kekal sampai kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Angkatan orang-orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Angkatan orang-orang benar yang mencari Allah akan dipelihara oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah namamu. Kami percaya di dalam doa kami hari ini, kami boleh mengalami keintiman dengan Engkau. Sebab itulah tujuan dari doa kami hari ini. Amin Tuhan. Kami rindu memiliki persekutuan yang intim. Bukan hanya kami yang ada di tempat ini, tetapi seluruh jemaat Tuhan mengalami keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, jemaat yang kekasih, hari ini kita memang sengaja mendatangkan orang-orang medis yang ada di jemaat kita. Kalau minggu lalu laki-laki semua, ini minggu ini perempuan semua ya, ibu-ibu ya. Dan masih single ya. Oke, tentunya apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, bukan hanya di tengah-tengah bangsa kita, ya di kota kita, bahkan di seluruh dunia, pastinya direspon dengan berbeda-beda ya. Ada yang cuek-cuek saja, ada yang menganggap ini hoax, ada yang sangat takut, ya macam-macam ya respon-responnya. Nah, kalian yang memang berhubungan langsung dengan kondisi ini, ya boleh nggak ceritakan pengalaman-pengalaman kalian di dalam menghadapi kondisi ini, dan mungkin juga titik terendah yang pernah kalian alami. Ya, seperti apa kalian ketika kalian ada di titik terendah itu dalam kehidupan kalian. Silakan, mungkin dari Ruby dulu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Ada suatu undangan yang luar biasa untuk bisa kita berbagi, untuk bisa kita saling membangun. Terima kasih untuk Pak Penatua, Pak Esron dan juga Bu Sora. Sesuatu yang luar biasa ya, dengan kita mulai dari mengalami pandemik, khususnya di Medan, itu dimulai dari akhir bulan Februari. Saya sudah bertemu dengan orang yang terkonfirmasi dengan COVID, dan sampai saat ini juga itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa saya rasakan. Tuhan memampukan saya dan juga tim atau teman saya bisa bekerja sebagai seorang perawat, sebagai seorang medis. Saya pribadi sendiri, saya mengalami pernah sesuatu itu, mengalaminya saya sampai seperti yang dibilang Pak Esro, ke titik yang paling rendah saya pernah alami. Artinya saya merasa letih, capek, seperti bosan gitu. Tapi puji Tuhan, saya tidak kecewa dengan Tuhan. Tapi saya justru mencari apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya.
jujur kalau saya jumpa dengan orang-orang yang sakit COVID, saya berdoa dan saya berharap mereka itu bisa menikmati Tuhan, mengalami Tuhan. Dan kadang pun memang waktu kita berdoa tidak seperti yang kita inginkan. Tapi ada sesuatu kebahagiaan dalam hati kita, ada sukacita karena kita sudah menyampaikan kebenaran Tuhan, sudah menyampaikan kebaikan Tuhan. Sekalipun sepertinya doa kita itu tak terjawab, mereka tidak mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, kadang memang ada pasien itu yang sembuh dan ada yang memang nggak sembuh. Tapi memang kita alami itu banyak yang lebih sembuh banyak. Puji Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Kadang pun memang ada, kadang itu nggak bisa aku sampaikan ya. Dan itu memang sampai kita berdoa, mungkin dia agama yang berbeda, sampai kita bilangkan, Tuhan perhitungkanlah apa yang diperbuatnya sampai hal itu titik itu. Tapi artinya aku bilangkan perhitungkanlah kebaikan yang diperbuatnya, selamatkanlah dia, sembuhkanlah dia. Tapi hal itu tidak terjawab rasaku. Tapi aku rasa itu saya bukan jadi kecewa dengan Tuhan. Saya belajar apa sih yang Tuhan mau. Saya bersyukur dalam di waktu pandemi ini saya banyak mengalami Tuhan. Jujur saya pribadi pun kadang capek, kadang pulang kerja itu bisa kita nggak bisa doa. Tapi saya pribadi sampai berusaha untuk bisa mencari Tuhan, atau saya berusaha mempunyai hubungan dengan Tuhan. Karena saya pribadi itu kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, saya seperti yang lampu mati padam betul. Jadi saya selalu berusaha itu memiliki hubungan dengan Tuhan supaya saya seperti listrik yang sudah bercahaya lagi. Itu yang aku rasakan ketika aku berhubungan dengan Tuhan, ketika ada doa-doaku dengan Tuhan. Dan saya pribadi juga sangat diberkati dengan adanya online ibadah raya, dengan adanya online doa gabungan seperti ini. Itu membuat saya juga termotivasi, dan saya pribadi juga sering membagikan itu kepada teman-teman. Ayo, mari yuk doa yuk. Artinya itu menguatkan mereka. Mungkin saya tidak bisa banyak kontak dengan pasien atau tidak bisa langsung semuanya, mungkin beberapa gitu. Ya, saya pribadi juga ada kekhawatiran, takut, pernah. Itu memang mungkin hari ini saya sudah naik berat badan saya, kemarin sempat sampai turun 4 kilo. Jujur itu ada kekhawatiran yang luar biasa yang saya alami, dan itu saya simpan sendiri. Simpan sendiri artinya saya dengan Tuhan aja. Sampai kepada penyerahan titik terakhir, Tuhan kalau memang ini waktunya Tuhan, saya menyerahkan hidup saya. Kalau memang sudah siap juga saya, Tuhan berikan aku tempat yang terbaik. Sampai ke titik hal seperti itu. Karena apa? Saya mengalami ini COVID dibilang 1000 wajah. Artinya saya ada batuk saat itu dan saya ada diare. Kekhawatiranku mulai timbul gitu. Tapi aku punya Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, bagaimana aku mau menyampaikan bahwa Engkau Allah Tuhan yang penyembuh. Bagaimana aku bisa melakukannya, mengatakannya, kalau aku sendiri pun tidak mengalami hal itu. Dan saat itu memang saya lihat saya mengalami kesembuhan. Jujur aja aku bilang mungkin ya saya juga makan vitamin, setiap hari berjemur. Saya memang untuk diri saya pun saya harus memang betul-betul saya jaga gitu ya, saya lakukan itu. Justru kekhawatiran saya itu keluarga saya. Keluarga saya kenapa? Karena ya mungkin saya udah mandi, saya nyampe ke rumah, kekhawatiran saya jadi saya selalu nyampe di rumah jangan ada yang pernah menyentuh saya sebelum saya mandi. Dan juga
Saya pribadi pun ya, yang biasanya suka peluk anak, suka segitu, tapi itu udah jarang terjadi. Jadi saya sadari saya kok jarang jadi peluk anak gitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu karena memang saya juga bekerja di ruang isolasi dan memang ada kontak dengan orang-orang apa, tapi itu semuanya karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga saat ini pun saya bisa tetap sehat. Dan aku percaya itu adalah semuanya karena doa-doa jemaat, orang Pak Esron, Bu Sora, semua di sini. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru dan Tuhan akan rindu untuk yang mau Tuhan kerjakan di tengah-tengah pandemi ini, apa yang mau kita lakukan baik di tempat kerja kita, sekalipun di tempat kerja kadang memang itu sama juga, kopi 1000 wajah, masalah 1000 wajah juga. Jadi memang betul-betul memang harus tetap kuat dan memang firman Tuhan itu betul, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Wow. Jadi saya juga berusaha kadang berusaha untuk bisa semangat, bisa untuk berhati yang sukacita itu. Jadi satu-satu itu firman Tuhan kita alami. Satu-satu firman Tuhan kita alami dan puji Tuhan ketika juga berdua dengan orang-orang yang saya jumpai, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Itu aja. Pikiran tubuh yang capek kadang-kadang membuat emosi jadi gampang meledak ya, gitu. Dan juga kebosanan, terus-menerus melakukan hal yang sama terus-menerus, kadang-kadang muncul kebosanan. Saya mengingat pada waktu 2004 tsunami, 2005 kita sebagai gereja juga menolong saudara-saudara kita di Aceh. Itu tanpa terasa ternyata emosi saya terkuras, ya sampai saya memang sakit. Ya, nah. Ina, gimana kamu menghadapi hal tersebut? Ya, puji Tuhan, jujur sebagai seorang paramedis yang bekerja di rumah sakit, untuk kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat memang melelahkan dan jujur berurai air mata juga. Kenapa? Setiap kita menginjakkan kaki ke rumah sakit, bagi saya itu adalah penyerahan total kepada Tuhan. Kenapa? Kita ketemu dengan para dokter, pasien, sesama perawat juga, semua kita takut saling kontak. Kenapa? Kita nggak tahu siapa yang sudah terkena COVID atau tidak. Sehingga kita sangat berhati-hati begitu. Nah, tapi bagaimanapun kita melakukan ketat dengan protokol semua, kadang-kadang seperti ketakutan. Saya merasakan begini, waktu pertama COVID itu memang benar-benar semuanya serba harus disterilkan begitu. Nah, itu melelahkan dan itu membuat kita bukan semakin sehat, tapi pikiran kita itu kacau. Nah, ketemu orang rasanya mau marah aja, apalagi kalau nggak disiplin, begitu. Nah, saya sendiri pernah ngalamin isolasi mandiri juga di rumah. Saya bilang sama suami, sama anak, saya pisahkan diri di kamar sendiri. Dan itu menyedihkan sekali. Saya benar-benar saat itu hanya berurusan dengan Tuhan. Dan saya temukan kekuatan itu cuma dari Tuhan. Proteksi itu hanya dari Tuhan. Hanya darah Yesus yang bisa melindungi kita dengan sempurna. Nah, ada hal yang paradigma yang baru ternyata Tuhan berikan kepada saya dalam hal ketakutan. Ketakutan yang berlebihan itu. Nah, apa yang saya lakukan?
Yang saya lakukan adalah saya semakin sering menyembah Tuhan, saya semakin sering baca firman, dan saya sering berdiri di kaca, saya ucapkan firman. Saya ucapkan firman, saya sembah Tuhan, dan saya mengalami satu paradigma yang baru. Hidup saya ini bukanlah saya lagi, tapi adalah milik Tuhan. Ketika saya menginjakkan kaki di rumah sakit, ketemu orang-orang, sikap saya mulai berubah. Saya sampaikan sama Tuhan, Tuhan, ini adalah pelayananku. Aku memberi diriku untuk melayani Tuhan di tempat ini, dan memberi diriku sebagai seorang anak-Mu yang akan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, ketika itu tim saya ada beberapa orang yang masuk ke ruang isolasi terkena COVID. Nah, saat itu saya benar-benar sedih. Saya setiap hari video call dengan mereka, doakan mereka, dan saya bawa mereka untuk mengenal Yesus. Mereka lahir baru. Saya bilang, oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. 3 orang tidak sampai 3 hari mereka pulang sembuh. Sampai hari ini mereka merasakan Yesus itu hidup dalam pribadi mereka. Nah, saya semakin bersuka cita, tapi bukan berhenti sampai di situ. Ya, ketika kembali para dokter terkena COVID, perawat terkena COVID semakin banyak, saya semakin wah, ini gak bisa gitu. Tapi akhirnya saya hanya berdoa, gak mungkin gak kerja, harus kerja karena kita melayani. Nah, akhirnya untuk kondisi saat ini, saya hanya semakin sering menyembah Tuhan. Saya hanya semakin sering mencari wajah Tuhan. Jujur, tanpa doa saya gak sanggup kerja. Tanpa doa saya gak sanggup. Tanpa menyembah Tuhan saya gak sanggup. Tanpa Tuhan saya bilang saya nggak sanggup. Nah, setiap hari saya bilang Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah perisaiku, Engkaulah menara peluputanku. Dalam nama Yesus aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Kemudian saya kerja, mulai bekerja, mulai saya bisa menguasai diri saya, mulai saya setiap hari bersyukur. Saya adalah seorang paramedis yang melayani di rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Ya. Makasih 2 paramedis, nurse, bisa kasih kesaksian ya, Ruby dengan Ina. Sekarang kita mau tanya ibu dokter kita ini. Kamu pasti punya pengalaman mungkin bersentuhan atau berinteraksi dengan pasien COVID. Apa yang ada dalam pikiran kamu pada waktu itu dan apa yang kamu lakukan terhadap dia? Oke, terima kasih untuk waktu kesempatan diberikan kepada saya. Bisa sebagai sesuatu yang bukan dibilang tidak mengkhawatirkan, tapi jujur karena kita rumah sakit yang tidak khusus untuk menangani COVID, kita bagian screening. Artinya untuk pemeriksaan awal saja, dan kalau misalnya dia sudah mengarah ke COVID biasanya kita rujuk Kak. Jadi yang kita mungkin kontaknya itu adalah orang-orang yang masih tahap ke rapid ya, pemeriksaan awalnya. Masih rapid ya? Masih rapid. Tapi saya rasa sama seperti teman-teman yang lain, dokter-dokter yang lain, sebetulnya ketakutan atau apa yang kita lakukan itu saya rasa sama ya ketika kita berhadapan. Sama seperti sebetulnya saya dengar tentang masalah di Wuhan itu Desember ya. Di Desember itu kan terjadi di Wuhan ya, di Cina ya. Tapi itu sepertinya biasa aja nggak di Indonesia gitu. Sampai akhirnya sudah marak dan menjadi pandemik. Jujur saya sebagai dokter dulu pun awalnya masih biasa gitu loh. Tetapi ketika
saya berhenti di satu titik ketika mendapati satu dokter yang terkena corona dan meninggal, itu disebutkan anak Tuhan gitu loh. Saya tersentaknya di situ gitu loh. Bisa ya anak Tuhan. Kadang-kadang jujur kita berpikir ya kan kita pasti dijagai oleh Tuhan lah gitu. Pasti ada proteksi dari anak domba Allah. Tapi satu yang Tuhan ajarin sama saya lewat peristiwa ini adalah selain mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan yang berbeda dari manusia itu apa? Hikmat dibandingkan yang lain gitu loh. Jadi Tuhan suruh saya untuk berhikmat dalam menjalankan profesi. Salah satu berhikmat itu adalah apa? Melakukan protokol kesehatan. Ya, artinya pakai masker, pakai sanitizer, terus jarak ya, social distancing. Jadi kita kerja, kita ngandalin Tuhan, tapi kita juga gunakan hikmat. Sama seperti juga yang kita lakukan kepada pasien. Kalau saya tanamkan begini, setiap orang yang saya bertemu hari ini, siapapun itu, mereka punya peluang terkena corona gitu loh. Mereka punya peluang memiliki virus itu di dalam tubuhnya. Jadi ya kita memang betul-betul berhikmat dan berada di rule protokol kesehatan itu. Nah dan kita juga menghimbaukan kepada mereka misalnya kenapa nggak pakai masker, kenapa nggak misalnya gini, kenapa berkerumun gitu. Salah satu contoh ya, banyak pasien yang datang ke rumah sakit itu mereka nggak gunakan masker gitu loh dan ngeyel. Kalau misalnya pasien datang screening awal itu kan kita tanya ada demam tidak, ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, ada sesak. Itu seperti satu hafalan buat mereka Kak. Kita masih bertanya ada demam, nggak ada gitu. Kita masih baru bertanya satu gitu. Dia bilang nggak ada dok, yang begitu nggak ada di keluarga kami sehat semua gitu. Jadi itu di masyarakat itu sepertinya kan itu memang apa ya standar pertanyaan yang diberikan kepada pasien yang datang. Jadi itu seperti hafalan. Jadi kita bilang oh enggak, Bapak dengar dulu, Bapak jawab apa yang saya tanya. Terus kenapa nggak pakai masker? Terus dengan entengnya mereka bilang kasihlah dok gitu. Jadi kesadaran mereka nggak ada ya. Jadi kita berikan masker gitu loh. Kita fasilitasi. Atau kayak tadi pagi saya bertemu dengan satu orang tukang jualan, saya bilang ini kakak kenapa nggak pakai masker? Kakak kan bertemu dengan orang yang banyak yang datang ke sini. Terus dia bilang gini, terus gimana itu kalau di tempat umum? Kita nggak bisa ubah orang lain Kak, tapi kita bisa lakukan dari diri kita sendiri. Jadi yang mau saya bilang adalah ada arahan-arahan yang kita berikan kepada masyarakat ketika kita bertemu, mengingatkan mereka untuk melakukan protokol kesehatan itu. Itu sih mungkin yang sebagai dokter ya, yang harus kita kerjakan setiap hari gitu loh. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah kita mendapatkan hikmat dan melakukannya. Lalu kemudian yang kedua apa tadi? Mengerjakan protokol kesehatan. Tetap melakukan ya protokol kesehatan. Baik. Puji Tuhan, sampai pada masanya nanti ini semuanya akan berlalu ya dan lewat dengan sempurna. Nah, saya mungkin akan bertanya yang terakhir. Kamu pernah mengalami titik terendah ketika kamu menyadari bahwa di sekeliling kamu sebetulnya ada virus yang kamu bisa saja tidak sadari lewat orang-orang yang mungkin tidak terlihat bahwa dia sudah terpapar, tapi bisa mengenai kamu. Ada nggak apa pikiran kamu, lalu kemudian apa yang kamu lakukan dengan Tuhan? Oke, terima kasih. Mungkin yang titik terendah itu bicara ketakutan saya kepada mama saya kali ya, karena kan dia lansia. Jadi saya berpikiran begini, kalau saya terkena karena misalnya saya tahu ada tim yang misalnya dia hasil rapidnya reaktif gitu. Gimana dengan mama saya? Ketakutan itu sih yang paling besar sebetulnya Kak. Jadi ketika saya pulang ke Medan, saya harus berhadapan dengan mama saya yang saya tahu dia juga sudah punya penyakit penyerta. Itu pasti akan lebih gampang ya untuk lebih gampang untuk terkena. Jadi itu benar-benar membuat saya bilang gini ke Tuhan, Tuhan ya yang sanggup menjagai. Cuman puji Tuhannya sampai hari ini saya belum pernah tidak bisa tidur karena pandemi ini. Artinya ketakutan ada,
Tapi saya bilang gini ke Tuhan, Tuhan kan sudah ingatkan saya untuk berhikmat. Tuhan kan sudah ingatkan saya untuk mengerjakan protokol kesehatan. Bagian saya di situ gitu loh, bagian saya di situ. Dan kalaupun seandainya harus terjadi seperti beberapa teman yang juga anak Tuhan harus ngalamin itu, ya itu udah nggak bagian saya lagi. Yang kedua ya kalau untuk membuat saya tetap kuat itu memang bicara tentang bersekutu dengan Tuhan ya. Kalau dulu itu kan kita pernah diajarin tentang menyembah Tuhan, itu juga bicara tentang posisi tubuh. Jujur kalau saya sujud, tersungkur, berdoa itu agak susah. Tapi saya puji Tuhannya masa-masa seperti ini itu membuat saya berdoa nggak tersungkur tuh nggak bisa, nggak asik gitu loh. Justru itu yang membuat saya seperti yang Kak Ina bilang tadi, ya kita berserah total ke Tuhan gitu loh. Nggak ada kekuatan kita selain Tuhan. Amin. Yang membuat emosi kita juga bisa lebih stabil, lebih tenang itu ya karena kita bertemu dengan Tuhan. Bahkan kebetulan saya jaga itu 48 jam nonstop ya. Jadi saya jaga hari pertama untuk di UGD, hari kedua itu di ruangan. Saya selalu gunakan waktu untuk bisa ngalami Tuhan gitu. Karena saya tahu itu energi benar-benar terporsir. Dan pikiran, ketakutan semuanya. Tapi setiap kali saya datang ke Tuhan, setiap kali saya bertemu dengan Tuhan, hadirat Tuhan itu sanggup memuaskan. Hadirat Tuhan itu sanggup menguatkan dan memberikan satu gairah untuk kita mengerjakannya gitu. Itu sih Kak. Poin yang sama ya berarti ya bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu datang dari Tuhan ya. Lewat penyembahan, lewat doa-doa dan penyerahan diri kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Ini kita bisa. Ya, sebelum kita akan menyembah Tuhan ya, kita sebagai manusia kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ya. Untuk roh kita, penyembahan itu akan sangat menolong kita. Kita bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Ya, tidak bisa mengalami keintiman sekaligus kekhawatiran. Itu nggak bisa berjalan beriringan. Nah, tetapi ketika kita datang menyembah Tuhan, maka kekhawatiran-kekhawatiran kita akan sirna. Kita akan bisa melihat terang Tuhan. Ya, selubung-selubung diambil daripada pikiran kita. Nah, yang kedua, untuk jiwa kita, itu kan yang paling kuat seperti minggu lalu kita bicara tentang pikiran ya. Ternyata pikiran itu sangat-sangat kuat sekali dan sangat berhubungan dengan tubuh kita. Ya, bahkan pikiran kita lebih kuat dari tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit, pikiran kita sehat, kita bisa sehat. Tapi kalau pikiran kita sakit, tubuh kita sehat, kita bisa sakit. Gitu. Nah, jadi betapa pentingnya kita terus-menerus memiliki pikiran-pikiran yang baik, yang benar, yang mulia, sedap didengar, patut dipuji, ya. Nah, lalu yang ketiga tubuh kita. Tubuh kita ini nggak bisa dipergunakan hanya untuk bekerja, dia juga perlu olahraga. Ya. Saya lihat benar sekali ya, kalau kita bisa keluar keringat, kita apa itu, kita jadi segar kembali gitu ya. Jadi mungkin ketiga hal ini perlu kita jadikan jadi satu gaya hidup. Ya. Roh kita itu dengan membaca firman, dengan menyembah Tuhan, keintiman, pikiran kita diperbaharui oleh firman setiap hari, memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia. Karena menurut saintis ya, kalau kita rajin memikirkan perkara-perkara yang baik, itu menjadi seperti sebuah tanaman yang sudah menetap sifatnya. Sama seperti ketakutan, kalau itu terus-menerus kita pikirkan, itu kan menjadi sebuah pohon dia di dalam pikiran kita, akan menetap. Ya, khususnya kalau itu udah 3 hari terus-menerus, ya. Makanya betapa penting pikiran kita ini, ya. Nah, saya suka begini, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang menyenangkan bagi saya selalu berpikir begini, Allah turut bekerja untuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itu membuat saya lebih rileks. Jadi kita mungkin perlu menemukan firman Tuhan apa yang bisa menguatkan kita. Mungkin minggu depan firmannya lain lagi, karena firman Tuhan kita kaya sekali ya. Nah, lalu tubuh kita ini memang perlu olahraga. Ya, kita perlu terpapar matahari juga, kena matahari, sinar matahari. Nah, saya lihat itu, jadi kita segar juga gitu ya. Jadi untuk kalian para medis dan juga buat seluruh jemaat termasuk kita di sini, penting sekali. Ya, jadi waktu-waktu kalian libur itu, ya kalian mesti ambil waktu olahraga, refreshing, ya. Jadi jangan kerja terus, jalan juga, nikmati juga hidup, ya. Jadi jangan, ya bisa makan di tempat-tempat yang enak juga ya. Jadi jangan terus-menerus, wah kita nggak sanggup karena kita sama seperti mesin ya, mesin aja itu harus ada waktu untuk istirahatnya ya, gitu. Saya pikir itu yang
masukan buat kita hari ini. Iya. Baik, puji Tuhan. Dia Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
Terima kasih Tuhan. Semata-mata oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Amin. Kau memegang tangan kanan kami. Dan kami tidak seorang diri Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau ada bahkan di tengah-tengah kegelapan yang paling kelam sekalipun. Di lembah yang terdalam sekalipun Kau ada di sana. Mengulurkan tangan-Mu dan menjadi sahabat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tiap hari kami menyadari bahwa kami tidak seorang diri. Ada seorang sahabat yang setia. Kami bisa bercerita. Kami bisa mengungkapkan apa saja kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Tapi kasih setia Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk para medis. Ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu Ya, yang Yesus. berada di garda terdepan Tuhan Yesus. Ya, kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Yesus. Kami terima kasih di tengah-tengah berkecamuknya pemikiran-pemikiran Ya, yang menghampiri mereka. ya Di Yesus. tengah-tengah kegalauan yang mereka alami. Ya Tuhan. Mereka belajar menyerah kehidupan mereka sepenuhnya kepada Engkau. Ya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang menaruhkan hikmat-Mu atas mereka. Kau yang menjagai hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, untuk para dokter-dokter, juru rawat dan seluruh Tuhan Yesus. Yesus. Para medis yang berada di garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 di Ya, negara Yesus. kami Bapa. Kami berdoa, Ya Tuhan. berikan kekuatan kepada mereka. Ya, Biar mereka Yesus. semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Semakin bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, jagai keluarga mereka Tuhan. Ya Yesus. Jagai orang-orang yang mereka kasihi Tuhan Yesus. Ya, di dalam nama Di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus Kristus Dalam Tuhan. nama Yesus. Kasih Tuhan. Terima Bapa kasih. surgawi, tentu mereka akan mengalami pasang surut dalam hidup mereka. Kadang-kadang mereka bisa kuat, kadang-kadang mereka mengalami tekanan-tekanan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Apapun Yes. yang mereka alami, Amin. biarlah mereka boleh merasakan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Tuhan menyertai mereka di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Sehingga mereka tidak dicengkram oleh ketakutan. Ya, Mereka tidak dicengkram oleh kepanikan. yes. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa menguatkan mereka. Amin. Keluarga mereka, suami mereka, pasangan mereka, orang tua mereka. Yes. Kami berdoa di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam hidup mereka. Dalam hidup keluarga mereka. Di dalam nama Yesus. Biarlah pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang mulia, pikiran yang sedap didengar, yang patut dipuji, itu menjadi sebuah perenungan mereka. Di dalam mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Jesus. Terima kasih.
kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Allah yang baik. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau naungikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau naungikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku naungikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Amin. Kau yang kami nantikan setiap hari, Amin Tuhan. Kau yang kami rindukan. Amin. Perkataan firman-Mu Amin. adalah cahaya bagi hidup kami, yang menerangi seluruh jalan-jalan kami Tuhan. Kami tidak sedang berjalan di dalam kegelapan, karena ada terang firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Ya Yesus. Kami tidak tersesat Ya Tuhan. karena ada Yesus Ya Tuhan. yang membawa kami Amin. ke dalam jalan kebenaran.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus. Juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Ya Yesus. Untuk seluruh umat Tuhan. Ya Tuhan. Anugerah-Mu turun atas jemaat-Mu Tuhan. Sucikan pikiran-pikiran kami. Seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Supaya pikiran-pikiran kami tidak terkondisi, tidak terfokus kepada hal-hal yang negatif. Ya Tuhan. Yesus Kristus, karena pikiran kami lebih keras berbicara Tuhan Yesus. Setiap hari. Jikalau kami memikirkan dan merenungkan perkataan-perkataan firman yang memberikan kekuatan. Maka perkataan firman itulah yang akan berbicara keras dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Dan itu akan menentukan tindakan-tindakan kami Tuhan. Ya Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Biarlah seluruh kebenaran firman Tuhan yang pernah kami dengar, yang kami baca Tuhan, itu berbicara lebih keras setiap hari kepada seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami tidak pernah dikalahkan dengan keadaan sesulit apapun. Yes Lord. Sekelam apapun Tuhan. Kami tahu ada firman Allah yang memberikan kekuatan. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus. Firman-Mu memberikan ketenangan bagi jiwa kami. Firman-Mu menjadi tempat kami berlabuh. Amin. Seperti kapal yang memerlukan tempat berlabuh. Firman-Mu menjadi jangkar bagi kami Tuhan. Ya Tuhan. Ketika kami tertekan, ketika pikiran-pikiran kami menjadi kacau, kami datang kepada firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami harapan. Firman-Mu memberikan kepada kami kedamaian. Firman-Mu memberikan kepada kami ketenteraman yang besar. Janji-janji-Mu kami pegang Tuhan. Sama seperti Abraham memegang janji-janji-Mu. Sekalipun ada tembok-tembok penghalang. Demikianlah kami dalam hidup kami. Kami memegang janji-janji-Mu. Di tengah-tengah ketidakpastian yang ada di tengah-tengah dunia ini, kami berpegang kepada janji-janji-Mu. Kami tenang dan aman di dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Sama seperti seorang anak yang disapih oleh ibunya di dalam pelukan ibunya. Demikianlah kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semua pikiran-pikiran kami, semua pikiran-pikiran yang menekan, semua pikiran-pikiran yang membuat kami menjadi takut, semua pikiran-pikiran yang tidak berasal daripada Allah. Hari ini kami ikat, kami taklukkan kepada pikiran-pikiran Kristus. Dan kami taklukkan seluruh pikiran kami kepada pikiran Kristus. Supaya pikiran-pikiran Kristuslah yang menjadi perenungan kami. Sehingga sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami. Sehingga kedamaian itu memerintah di dalam batin kami ya Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah ada pujian, penyembahan, tarian, ucapan syukur terjadi di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Di tengah-tengah situasi apapun yang mereka sedang alami hari-hari ini. Biarlah Tuhan pujian penyembahan tetap dinaikkan kepadamu. Ucapan syukur sebagai tanda iman Tuhan. Dinaikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Di sini kami Bapa untuk bisa bersatu sebagai seorang perawat dan juga sebagai seorang dokter. Kami berkumpul di tempat ini Bapa, menyatukan hati kami, datang kepadamu bersatu
Kami mau berdoa bagi setiap orang-orang medis di kota kami dan di bangsa Ya kami. Yesus. Kami mau berdoa bagi setiap teman-teman kami para medis Tuhan. Dokter dan para perawat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kekuatan daripadamu Tuhan turun atas mereka Bapa. Tuh teman-teman kami Bapa, kami berdoa, kami membela mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami, teman-teman kami melakukan Bapa dengan melayani dengan sukacita, melayani dengan hati Bapa. Kami percaya perlindungan dan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada setiap orang-orang medis, pada setiap orang-orang perawat Bapa, setiap dokter Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang mengutus setiap para pelayan-Mu. Engkau mengutus setiap kami Tuhan. Amin Yesus. Untuk berdoa dan melayani orang-orang sakit. Tuhanlah yang berikan kepada kami kekuatan. Amin. Yes. Tuhanlah yang berikan kepada kami hikmah yang daripada-Mu. Amin. Amin. Karena kami percaya kami punya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Yes. Kami adalah orang-orang yang menjadi utusan-Mu berdoa bagi setiap orang-orang yang sakit. Biarlah mereka Bapa ketika kami berjumpa dengan mereka, mereka melihat kasih setia Tuhan. Yes. Mereka menikmati kebaikan Tuhan. Yes. Ada mujizat yang mereka alami Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pasien-pasien yang kami jumpai dimanapun orang-orang medis Tuhan. Biarlah Tuhan orang-orang yang sakit disembuhkan. Amin Tuhan. Dipulihkan. Dan mereka mengalami kebaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, kami membela Tuhan setia orang-orang medis di depan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa para medis dan juga perawat Bapa. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang mengubahkan kami. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau yang membela kami. Tuhan, lihatlah hati kami. Lihatlah pengorbanan kami. Ketika kami merawat, ketika kami mengobati orang-orang sakit, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami berdoa Bapa, biarlah hikmat daripada-Mu untuk setiap orang-orang medis Tuhan. Untuk setiap dokter, perlindungan daripada-Mu Tuhan. Untuk setiap dokter, perawat, semuanya orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat yang daripada-Mu, penyertaan daripada-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong semua orang-orang medis Tuhan. Tuhan yang menguatkan. Dan biarlah setiap kami orang-orang medis, setiap dokter dan perawat juga Tuhan, kami bisa mengalami Tuhan. Terima kasih. Kami bisa datang kepada-Mu Tuhan. Kami, Tuhan, Engkau membagikan kepercayaan kami bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya penyembuh kami. Bahwa Engkau satu-satunya penyembuh orang-orang sakit. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mewakili orang-orang medis di kota kami. Orang-orang medis di negeri kami Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kekuatan daripada-Mu melimpahlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan daripada-Mu Tuhan. Kami tutup bungkus balu dengan darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tetap sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami kerjakan. Dan kami melayani dengan hati yang daripada-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kau melimpahkan kepada kami anugerah yang besar Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Waktunya Tuhan Yesus untuk para medis. Para dokter, perawat dan seluruh anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan. Di rumah sakit, bahkan sampai kepada administrasi di rumah sakit sekalipun Tuhan.
Mereka adalah orang-orang yang paling rawan Tuhan Yesus. Boleh terkena dengan wabah COVID ini Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa yang pertama, kami berdoa, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Supaya Engkau melawat mereka dengan keselamatan daripada-Mu. Tuhan, di tengah-tengah ketakutan yang mereka alami, Jesus. mungkin pada waktu-waktu tertentu mereka mengalami titik yang terendah dalam hidup mereka. Ya Tuhan. Ada kekhawatiran yang sangat dalam di dalam pikiran mereka, tapi mereka sementara mereka harus melakukan pekerjaan mereka Tuhan. Jesus. Secara manusiawi Tuhan Yesus kami bisa merasakan Tuhan. Ada kekhawatiran yang mereka alami. Ada ketakutan Tuhan Yesus terkena kepada keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami berdoa pertama adalah untuk keselamatan. Di tengah-tengah ketakutan mereka, biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan Yesus. Ya Yesus. Menjamah para medis di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka Tuhan Yesus boleh bertemu dengan Allah yang benar. Khusus kepada Engkau, khusus kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan sementara mereka melakukan pekerjaan mereka Tuhan. Sementara mereka merawat pasien Tuhan Yes, Yesus. Lord. Biarlah roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja. Sama seperti Engkau berkata Tuhan Yesus. Jesus. Siapa yang memberi minum kepada orang yang paling kecil, dia sedang melayani Yesus. Ya Tuhan. Siapa yang sedang merawat dan mengunjungi orang yang di dalam sakit dan di dalam penjara, dia sedang melakukannya buat Yesus. Biarkanlah Tuhan Yesus seluruh anak-anak-Mu boleh bekerja dengan hati yang tulus Tuhan. Seperti mereka melakukannya kepada Tuhan Yesus. Jesus. Mereka sedang melayani Raja di atas segala raja. Mereka bukan hanya bekerja sebagai profesi mereka Tuhan. Jesus. Tapi mereka sedang melayani Engkau ya Tuhan. Jesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesadaran itu Tuhan Kau taruh kepada seluruh para medis Tuhan. Mereka sedang melakukan pelayanan. Bukan di atas mimbar. Tapi di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini Tuhan. Jesus. Di dalam lembah. Kau hadir di sana Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Dalam kesadaran itu Tuhan Yesus, Kau tumbuhkan Tuhan hati yang murni, yang tulus melayani Tuhan Yesus. Pasien-pasien dan orang-orang yang mungkin saja terpapar Tuhan Yesus. Yesus Kristus di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus. Untuk para medis yang belum mengenal Engkau Yesus, jamah mereka Jesus. Tuhan. Yes, Lord. Pastilah ada ketakutan yang luar biasa. Yes. Tuhan, Kau Allah Yesus Tuhan adalah roh yang tidak ada dibatasi, Ya Tuhan. tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh tempat. Yesus. Roh-Mu boleh bekerja kapan saja. Ya Tuhan. Roh-Mu dapat bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Yes. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan Yesus. Jamah mereka Yesus dengan cara-Mu. Dengan mimpi atau dengan kunci.
hati nurani, atau lewat sahabat-sahabat kami para medis yang mencintai Engkau. Biarlah mereka berinteraksi dan menemukan Kristus ada di sana. Yesus Kristus, lawat bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami Yesus Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan. Pakai para medis Tuhan Yesus, ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada para medis untuk memberitakan kebenaran. Terbuka pintu selebar-lebarnya biar seluruh para medis Tuhan Yesus, para medis membuka suaranya, suara kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti hamba-hambamu Tuhan, murid-muridmu Yesus Kristus, ketika Engkau naik ke surga, mereka diberi keberanian untuk memberitakan Injil, keberanian untuk menyatakan kebenaran Yesus Kristus. Karena hari ini Tuhan Yesus, para medis adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang bekerja di ladang Allah secara nyata. Yesus Tuhan, dan mereka menjumpai banyak orang, memiliki kesempatan yang luar biasa besarnya untuk menjamah setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kesadaran ini Tuhan, kerinduan untuk memenangkan jiwa Tuhan Yesus bagi kerajaan Allah ditaruhkan untuk seluruh para medis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Lawat bangsa kami. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu.
Biar namamu Tuhan ditinggikan atas negeri kami. Amin. Biar namamu dimuliakan Iya Tuhan. dari Sabang sampai Iya. Merauke Tuhan Iya. Yesus. Seluruh pulau-pulau Iya. di bangsa kami Iya, Tuhan Tuhan. Yesus. Mendapatkan lawatan daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Allah Tuhan berdaulat atas negeri kami Indonesia. Amin. Amin. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah pasien-pasien yang sembuh dari COVID Ya, Tuhan. semakin bertambah-tambah Ya. di dalam nama Doa di Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan. Uji coba vaksin yang sedang dilakukan di bangsa kami. Benar-benar Tuhan kami doa dalam nama Yesus. Supaya itu Tuhan Yesus boleh menjadi nyata. Vaksin boleh dikeluarkan Tuhan Ya, Yesus. Dan seluruh bangsa kami terbebas Tuhan Yesus. Ya, Terlepas Tuhan Yesus dari COVID-19 Ya, di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya, Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden kami. Ya, Tuhan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hikmat Allah turun atasnya. Amin. Hikmat marifat daripada surga Ya, turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk memimpin bangsa kami. Mengatur dan mengelola negeri kami. Hati yang tetap tulus untuk mencintai rakyat Indonesia. Tetap ditaruhkan kepadanya Tuhan Yesus. Biarkan kesejahteraan negeri ini Tuhan Yesus. Kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Semakin nyata di bawah kepemimpinannya Tuhan. Ya, Yesus. Karena Allah sendiri yang telah memilih dia untuk menjadi pemimpin atas negeri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami percaya lawatan-Mu sedang terjadi di tengah-tengah orang-orang yang sedang mencari Engkau, mencari kebenaran, di tengah-tengah kondisi yang saat ini sedang terjadi. Kami juga percaya bahwa banyak orang yang sedang mencari kebenaran ya Tuhan. Kami berdoa celikkan mata hati orang-orang yang demikian. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus bekerja. Sebab tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin orang boleh datang kepada Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah orang-orang yang mencari wajah-Mu boleh ketemu dengan Engkau. Kami banyak mendengar kesaksian-kesaksian. Bagaimana mereka boleh bertemu dengan Yesus. Tuhan, jamah mereka Tuhan. Orang-orang yang merindukan kebenaran Tuhan. Mencari jalan yang lurus Tuhan. Tuhan, nyatakanlah diri-Mu. Lewat berbagai macam cara hari-hari ini. Lewat sosial media Tuhan. Tuhan, terjadi pertobatan-pertobatan. Bukan hanya di bangsa kami. Kami mendengar di bangsa-bangsa. Janji-Mu digenapi. Bahwa Tuhan suku-suku Kedar dan Nebayot Tuhan. Akan datang ke rumah Tuhan. Mencari pengajaran di rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa supaya gereja-Mu siap Tuhan. Menjadi tubuh Kristus di atas muka bumi ini. Kristus adalah kepalanya. Biarlah kami gereja-Mu selalu connect kepada Yesus Kristus yang adalah kepala. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami berdoa Tuhan. Supaya kami boleh menjadi sebuah tubuh. Gereja-Mu Tuhan tidak lagi saling menghakimi. Tapi gereja-Mu saling mengampuni. Gereja-Mu tidak lagi Tuhan saling Tuhan menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi gereja-Mu boleh menyembuhkan satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian ketika orang-orang Kedar dan Nebayot
masuk ke rumah Tuhan. Mereka melihat perbedaan. Mereka melihat Tuhan Yesus, komunitas tubuh Kristus di atas muka bumi ini. Begitu luar biasa Tuhan. Begitu hebat dan dahsyat kuasanya. Kami berdoa, kuduskan gerejamu Tuhan. Sucikan gerejamu Tuhan. Dari Tuhan hal-hal yang bersifat kedagingan. Dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Kuduskan gerejamu Bapa. Sebab kami tidak sedang bermain agama. Kami tidak sedang bermain dengan ritual-ritual agama. Tapi kami percaya di akhir zaman gerejamu akan bersinar terang Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu dalam kitab Yesaya berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan bersinar atasmu. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Demikianlah Tuhan gerejamu. Kami berkati gerejamu. Di dalam nama Yesus. Kami berkati GPI Blessing Community. Di dalam nama Yesus. Ada kesatuan. Ada kesehatian. Ada kesepakatan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah kami tidak saling menghakimi. Kami tidak saling menyakiti. Kami tidak saling menuduh satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan saling menyembuhkan. Saling menguatkan. Saling menasehati, saling menghibur, terjadi di tempat ini. Mulai dari gerejamu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Demikian juga dengan gereja-gerejamu. Baik yang ada di kota kami, di bangsa kami, maupun gereja universal di seluruh muka bumi ini. Kami percaya Roh-Mu sedang menyatukan Tuhan. Lewat pertobatan-pertobatan dari tubuh-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu pemurnian gerejamu Tuhan terjadi. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan Yesus, keluarga-keluarga juga akan dipulihkan. Amin. Pemurnian terhadap keluarga-keluarga. Pemurnian terhadap gerejamu Tuhan. Terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Engkau telah mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatunya Tuhan. Sampai pada masa dan waktu-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau sebagai gereja Tuhan. Kami mau tunduk di bawah otoritas kekuasaan-Mu Tuhan. Kemana Engkau arahkan kami Tuhan Yesus. Kesanalah kami pergi. Terima kasih Bapa. Karena hari-hari ini tidak ada satu gereja pun yang dapat lagi meninggikan denominasinya. Tidak ada satu gereja pun yang bisa berbangga diri lebih kuat, lebih populer, lebih hebat dari yang lain. Karena dengan keadaan yang seperti saat ini dialami oleh seluruh dunia, setiap orang harus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, haleluya. Haleluya. Besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami
kasih Bapa Surgawi. Ya Yesus. Sepanjang minggu ini seluruh kehidupan umat-Mu Engkau sertai Tuhan. Amin. Hari lepas hari, waktu demi waktu, penyertaan Tuhan kami boleh rasakan. Kami juga berdoa supaya umat-Mu semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian, gereja-Mu siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebagai mempelai yang dewasa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Berkati juga semua para pelayan hari ini Bapa. Tuhan, kesehatan, kekuatan, kebaikan, kemurahan-Mu menyertai setiap kami yang ada di tempat ini juga. Dan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Sukacita-Mu mengalir senantiasa di dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya katakan Amin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tuhan berkati.